Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa ki kurang sama angga dentai? Dulu kan era bila pas tidak pakai THR. Tapi saya bahagia ini pakai ketemu lagi deh. Alhamdulillah. Hari ke-28 Ramadan. Ya. Nah, alhamdulillah pendengar, kita ketemu lagi di hari ke-28 Ramadan 1443 Hijriah bersama Pak Kiai Haji Dr. Amirullah Amri MA. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dan pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin Tompok Bulu Maros, pimpinan Amhatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Nah, Pak Kiai, bagaimana kabar tadi hari ke-28 ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tidak loyo gitu. Yeah. Saya mau loyo, Yeah. Kita semangat berarti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin itu ada yang mungkin dia dengar ini siaran di mana Pak Kiai? Kalimantan. Wih, seluruh Indonesia ini ya. Sampai dia daftar anaknya di Ilmu Yakin. Alhamdulillah. Amin. Berarti dia lahir Ki. Dia daftar anaknya di Ilmu Yakin. Jangan cuma yang di Kalimantan ini Ibu yang lain lagi. Sebut dulu nomor teleponnya Pak Kiai. Siapa tahu ada lain yang mendaftar anaknya nih mungkin karena itu juga disampaikan nomor telepon dulu. Iya. Sampai dia hubungi saya. 085 25 62 62 10 10 567 100567. Nah, dia WA-kan, dia bilang ada anak saya mau bagaimana syaratnya mendaftar di pesantren Ilmu Yakin. Saya bilang lewat handphone saja tulis namanya, tamat SD tahun berapa atau tamat SMP tahun berapa, nama orang tua, mama, papa. Nah, dia sudah daftar. Persoalan pembayaran kan tinggal transfer. Siapa tahu ada adik-adiknya nih yang kuliah ini. Itu juga dites lewat online. Nah, baik, kita masuk pertanyaan pertama Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ini. Istri ada namanya dalam daftar jemaah haji. Oh, istrinya. Yang berangkat tahun ini berarti rencananya. Suaminya ini aku tanya. Iya, suaminya ini. Ngapa kisah ini Pak Kiai? Karena istrinya dia bilang. Oh, jadi. Gua lagi baca. Iya. Ingin bertanya itu tadi. Suaminya yang bertanya, istrinya ikut, ada namanya dalam daftar jemaah haji, berangkat tahun ini. Tapi saya tidak ada, karena umur saya sudah lewat 65 tahun. Berarti istrinya masih di bawah 60. Jadi saya cuma rencana menunda keberangkatan istri untuk tahun ini. Dengan harapan insya Allah semoga tahun depan bisa sama-sama berangkat. Nah, penjelasan Pak Kiai bagaimana? Bagus. Jadi yang begini saya tahu persis karena pekerjaan saya praktisi haji. Iya di Amhatur. Yang di jalan. Jadi begini Dentayang. Sekarang ini kan sudah keluar nama-nama. Sebelum COVID keluar nama itu biar 65 tahun tetap. Tapi sekarang keluar lagi daftar barunya itu sudah diumumkan. Semua yang berumur 65 tahun ke atas itu sudah hilang. 65 tahun ke atas hilang. Ya, enggak ada lanjak minjorinnya hilang namanya. Berdoa saja mudah-mudahan tahun depan berubah aturan. Nah, kalau seandainya berubah aturan, bisalah berangkat tahun depan. Tapi saya sarankan Dentayang. Berangkatlah itu istrinya yang ada namanya. Karena sudah saatnya berangkat. Maka jangan ditunda karena kita tidak tahu seperti apa lagi tahun depan. Ada jamaah saya di Amhatur Dentayang. Sebelum COVID naik namanya, dia bersaudara 2. Jadi dia saudara. Naik namanya 1. Artinya sudah sampai memang saatnya berangkat. Yang 1 belum naik. 1 belum naik, 1 naik. Gara-gara dia tidak mau kalau saudaranya tidak berangkat, tidak ikut, maka dia mengundurkan diri dalam arti tundai. Dia bilang kalau begitu tidak usah saya berangkat dulu ini tahun, nanti berikutnya. Sementara
COVID kan 2 tahun COVID. Iya. 2 tahun kita tidak ada wukuf. Tidak ada, ya betul. Sekarang sudah keluar namanya 22. Nah, dulu sebelum COVID kan hanya satu. Ini orang Bone jamaah saya. Iya, iya, iya. Ya. Sudah keluar 22, tiba-tiba yang satu hamil. Oh, jadi dilarang nih. Orang hamil kan tidak bisa berangkat. Iya, 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 iya. Nah, sehingga ini lagi yang satu, dia bilang tidak baik kalau saya berangkat karena dulu dia tunggu saya. Iya. Jadi sekarang saya juga menunda untuk menunggu lagi dia. Iya, 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 iya. Nah, keluarga bilang, siapa tahu tahun depan ada lagi hamil salah satunya. Iya, 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 iya. Nah, itu saja kau kerja terus. Tidak jadi kok kita harus. Tidak jadi ke sana suci. Jadi ini yang bertanya ini karena dia minta saran. Saya sarankan biarlah suami tidak berangkat karena 65 tahun umurnya. Istrinya dorong untuk berangkat. Tidak apa-apa berpisah. Jadi jangan nanti sama-sama. Kematian juga orang tidak sama-sama. Di akhirat juga belum tentu sama-sama. Apalagi ibadah haji ini. Jadi lebih bagus ini suami yang baik, dorong saja istrinya berangkat. Berangkatlah engkau karena kita tidak tahu namanya kesehatan, namanya ajal. Apalagi yang terjadi tahun depan kita tidak tahu. Dan engkau sudah naik nomor, bismillah lah berangkat. Itu yang bagus. Seharusnya begitu suaminya. Iya. Jangan lagi menunda juga dua-dua. Jangan menunda dua-dua. Untuk menanti aturan baru pemerintah. Iya. Iya. Siapa tahu tahun depan sudah berubah, berangkatlah suami. Iya. Seperti itu. Ataukah kalau seandainya tidak berubah ini aturan, tidak tetap berangkat, apa istrinya juga tetap dilarang berangkat? Iya. Itu masalahnya. Akhirnya tidak ada dari apa semuanya. Ya itulah rugi kan. Rugi. Ya, jadi lebih bagus istrinya dorong untuk berangkat. Iya. Nah seperti itu pertanyaan. Jadi itu orang hamil tidak boleh juga ke tanah suci itu dan tayang. Iya. Dilarang. Dia bilang saya sembunyi kehamilan, tidak bisa. Karena itu kan diperiksa sebelum terbang. Oh, diperiksa. Periksa kencing. Urinnya apa semua diperiksa. Ya, itulah sampai ada biasa toh. Istrinya kan sekali hamil. Dia cari cara. Ternyata itu kencingnya dia kasih suaminya. Dia sangka lah. Sekalinya sudah diteliti, diumumkan lah. Dia sangka lah positif. Padahal istrinya itu yang positif. Iya. Salah tong itu petugas karena tidak teliti. Ngapa tidak teliti? Di mana dia simpang anunya, air kencingnya. Urin dia tahu ya. Selanjutnya nih Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Desila di Kabupaten Maros, Desa Patuntongan ini ingin bertanya tentang sholat sunnah. Apakah perlu baca doa iftitah atau tidak? Pertanyaan kedua, saya ingin bertanya apa doa kalau jenazah dimasukkan ke liang lahat? Bagus. Itu doa iftitah dan tayang. Tidak ada istilah perlu. Itu hukumnya sunat. Sunat artinya kalau ada orang sholat tidak baca doa iftitah, tetap sah salatnya. Bacaan salat itu yang wajib kan hanya 3. 1 Fatihah, 2 selawat, 3 salam ke kanan. Doa iftitah tidak wajib. Jadi artinya salat wajib pun kalau seandainya ada orang tidak membaca doa iftitah, tetap sah salatnya. Kalau keburu-buru nih. Ya. Tayam itu mau mengantar bunting. Ngantar orang nikahan. Terus mayat yang diturunkan ke liang lahat doanya? Tunggu dulu, ini tadi salat sunat. Iya, salat sunat ya. Salat sunat itu lebih bagus kalau dia juga baca doa iftitah. Meskipun salat itu adalah salat sunat. Karena kalau dia baca doa iftitah jelas bertambah nilai pahalanya. Tapi seandainya tidak baca tidak berdosa karena doa iftitah itu hukumnya sunat. Jadi salat sunat itu tetap baca doa iftitah. Salat wajib baca doa iftitah. Kecuali apa kecualinya? Salat mayat. Ya, salat mayat. Nah, jadi salat mayat itu dan tayang tidak pakai doa iftitah. Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Punatina kisah Fatihah alhamdulillah baca. Sangkama juga. Jadi langsung Fatihah tidak baca doa iftitah. Gitu dan tayang. Kalau doa yang diturunkan sekarang mayat diturunkan di mayat itu di kuburan. Bismillahi ala millati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah.
Kemudian berkata Imam Nawawi, itu di saat dibalik mayat itu menghadap Ka'bah Baitullah, lalu dibukalah pengikat di kepalanya. Kan disikko kerunan tuh kama gola-gola. Ya pocong. Yang jadi buka. Kemudian biasa orang angkat tangannya ke atas minta segenggam pasir. Biasa lihat dan tanya. Berkata Imam Nawawi, ini Imam Nawawi ulama besar. Yang memberikan tanah, bacalah inna ansalnahu sampai akhirnya. Lalu dia opor tanah itu ke bawah. Yang di bawah itu ngambillah tanah segenggam itu, lalu dia bisik di telinganya orang mati. Dia baca, minha khalaqnakum, darinya, maksudnya dari tanah engkau diciptakan. Kembali ke tanah itu. Baru disimpan tanah itu di bawah pipinya dan tayang, atau di atas kepalanya. Di atas pipinya. Orang Bugis ke orang Makassar ke sebahagian, bukan di bawah pipinya dia simpan. Dia buka mulutnya orang mati, nampak kanre tanah si kasih kopang. Ngapa lupa kanre tanah? Jadi di kepala dengan di pipi dijadikan bantal. Sebagai pengganjal. Bukan dimasukkan di mulutnya. Bacaannya minha khalaqnakum. Dari tanah engkau diciptakan. Baru satu kali itu dentaya. Minta lagi pasir yang kedua. Genggaman. Biasa lihat kan. Yang di atas tetap inna ansalnahu dia baca, kata Imam Nawawi. Yang di bawah dia bilang wa fiha nu'idukum, kepadanya engkau kembali. Berarti yang kedua ini. Yang kedua. Jadi maksudnya kau kembali ke asalmu, yaitu tanah. Jadi pertama dari tanah kau diciptakan. Yang kedua engkau kembali ke asalmu, yaitu tanah. Bacaan ketiga, genggaman pasir yang ketiga, dan tetap disimpan di bawah pipinya atau di atas kepalanya. Bacaannya adalah wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah engkau akan dibangkitkan pada kali lain. Jadi 3 kali itu dan tayang. Dari tanah kau diciptakan, engkau kembali ke tanah, dari tanah engkau dibangkitkan pada kali lain. Lihat bagian jodoh tayang ditimbuni tanah pelan. Jangan loncat-loncat di atasnya karena tahu rawan tuh, pelan-pelan sako. Pelan. Sudah sempurna timbunannya disiram air biasa, bukan air buah kelapa. Biasa tuh jadi kalau langsung narip itu nampak timang-timang. Nampak sekali na buang. Kalau batok kelapa menghadap ke bawah satu, menghadap ke atas satu. Nah karena tabe pangisengan. Sambaranna. Ini kan mas airnya setudu-tudu minta uang. Langsung aja sekolah minta dikuburkan. Nah karena memang tosan ruah. Njobe patabai lentau na nampak keriting rambutna. Langsung deh kau karena enjo main manja guys. Airnya coba kutudu. Tudu tahu. Padahal bukan begitu. Air biasa. Air biasa, bukan air kelapa. Tapi dia bilang saya lihat nenekku dulu air kelapa. Nah, ada ungkapan begini dan tayang. Kenapa orang-orang dulu pakai air kelapa, dia siram itu di atas kuburan? Konon, karena dulu biasa banyak babi di utang-utang. Dan kalau kuburan itu disiram pakai air kelapa, ternyata busuk penciumannya babi itu. Babi tidak mendekat. Sehingga babi tidak mau gali lagi. Karena coba bayangkan kalau baru 3 hari tak bongkar kubur kah? Babi gali. Disiram pakai air kelapa, rupanya busuk penciumannya babi. Ini kata orang tua yang bicara dengan saya. Itu tujuannya. Jadi saya bilang sekarang kan sudah tidak ada babi. Maka jangan disiram pakai air kelapa. Siram pakai air biasa. Air kelapa nih kau tadi ngapa nak luka nu? Nak karena disantangi. Sayur nu lagi nak kurang santan. Iya. Dan seperti itu sudah ada 3 kali apa namanya doa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, seperti itu. Selanjutnya nih Pak Kiai, itu tadi dari mana nih? Dari Maros. Nah sekarang dari Pak Muhammad Nasir di Moncongang, Sapaya. Selain daripada sholat, baca Quran dan puasa, bagaimana cara mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala? Rahmat itu kasih sayang. Kalau mau dikasih sayangi oleh Allah, kasih sayangi yang ada di bumi.
menyayangi makhluk. Nah, menyayangi yang ada di bumi, maka diciptakan, disayangi yang ada di langit. Nah, tapi tidak boleh kita berkata Allah itu bertempat di langit. Nah, kemudian lakukan perintah, jauhi larangan. Iya, seperti itu. Terus apa batal apabila orang berpuasa berkumur-kumur pada saat mengambil air wudhu, Pak? Tidak, asal jangan dia tidak telan. Berkumur-kumur itu yang penting dia tidak telan. Makanya itu istinsyak, menghirup air ke hidung kalau puasa dimakruhkan. Iya, dimakruhkan. Tapi kalau sekedar ala kadarnya baru dia buang, silakan. Yang penting dia jangan telan. Jangan sampai ditelan. Ya, setengah kaca apa tamari anu. Tidak kumur-kumur itu. Kan nginung. Itulah. Iya. Selanjutnya Pak Kiai, pertanyaan dari Ibu Hasbiah. Mau tanya kalau suami istri tidak punya anak. Anak dan hartanya maksudnya apa nih? Apakah si istri bisa dapat harta tersebut? Karena harta itu hasil keringatnya berdua, bukan dari siapa-siapa. Ya. Maksudnya bagaimana? Istri itu tidak pernah terhijab, mesti dapat. Terhijab artinya apa? Terhalang. Oh, terhalangi. Ya, siapa yang menghalangi istri? Tidak ada, dia mesti dapat. Oh, tetap dapat. Ya, kemudian orang tuanya juga itu yang meninggal dapat. Ya. Jadi dapat. Siapa yang bilang tidak dapat istri? Istri suami meninggal istri dapat, atau istri meninggal suami dapat. Apatah lagi hartanya itu harta dia dapatkan berdua, harta apa? Harta ya gono gini. Iya, gono gini. Iya, dia dapat dentayan, dia dapat. Nah, apa lesson soal berikutnya dentayan? Iya. Selanjutnya ini Pak Kiai dari Pak Ibrahim di Jeneponto Bangkala. Ya. Mau tanya bagaimana tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar dan biasanya malam keberapa Pak Kiai? Menurut pendapat yang umum, yang masyhur, bahwa Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Ya. Dan amat dinantikan pada 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa dirahasiakan? Kenapa tidak dipatok mesti di malam ini? Karena jangan-jangan hanya orang beribadah di malam itu saja. Ya. Jadi salah satu hikmahnya supaya orang betul-betul rajin ibadah pada 10 terakhir sampai selesai Ramadan. Ya. Sebagian ulama mengungkapkan waqala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama bahwa tanda-tandanya itu adalah di malam itu cuaca sejuk. Tidak hujan keras, tidak ada angin, tidak bertiup angin keras. Bahkan ada ungkapan termasuk itu anjing tenang semua, tidak ada saling buru-buru itu anjing baku buru. Pokoknya tidak ada ribut. Bahkan anak kecil tidak rewel, sandang asing itindro. Jangan tong kira barangkali biasa tong apa nama pada ngasih anak bayi tidak jangan. Kemudian kalau terbit matahari besok, awal terbitnya itu sinarnya hanya seperti sinar bulan, tidak ada sengatannya. Maka boleh jadi Lailatul Qadar turun tadi malam. Siapa yang menemukan, siapa saja yang beribadah di malam itu, maka dilipat gandakan semua ibadahnya. Berapa lipat gandanya? Khairun min alfi syahr, melebihi 1000 bulan. Tapi 1000 bulan itu bukan 1000 betul. Angka 1000 yang sering diungkapkan orang Arab pada waktu itu adalah angka yang seakan-akan tidak ada lagi batasnya. Ya, ada batasan. Ya. Jadi pun anak-anak si sabu, terlalu banyak itu. Bukan 1000 betul. Bukan 1000 arti kiasan ini. Iya. Kamu tuh bugis ke pun anak-anak si barakatai. Tidak disekar siapa bu jumlah. Iya. Si ngongo, tidak mau disekar siapa nih karena si ngongo. Iya, kaman jodoh. Nah, Pak Ibrahim di Jeneponto seperti itu jawaban Pak Kiai di Bangkala. Selanjutnya nih dari mana nih? Pak Rahman Denrola di Kutulu Kelurahan Taolo, Kecamatan Bajing, Bateri Bajing kan. Saya ingin bertanya Pak Kiai, yang mana itu banyak pahalanya kalau membaca Al-Quran baru ki ambil wudu di masjid? Yang mana banyak pahalanya Pak Kiai? Itu sebenarnya berwudu dan tayang dianjurkan berwudu di rumah baru ke masjid. Ya, man tatahhara fi baiti, siapa yang bersuci di rumahnya.
Maksudnya siapa yang berwudu di rumahnya. Ya, siapa yang berwudu? Ya, sesudah berwudu di rumah baru berjalan ke masjid, maka setiap melangkah terhapus dosa, melangkah terhapus dosa, melangkah terhapus dosa. Maka berwudulah di rumah. Itu kerang air di masjid itu persiapan bagi orang yang batal wudunya. Nah, tapi lebih utama kalau orangnya ya Allah dengan berkah Fatihah buat berkahlah rumahnya ini sebagaimana berberkahnya Ka'bah Baitullah. Atau mapacing korontigi Fatihah. Mapacinnya itu adalah namanya adat. Jadi jangan cari lagi mana hadisnya mapacing korontigi, pasti tidak ketemu karena itu bukan agama. Itu adat, itu budaya. Tapi kalau berdoa itu adalah ibadah. Jadi tidak mengapa melakukan adat lalu dibarengi dengan doa. Apa doanya? Bacakan maka Fatihah, dalil umum. Ya Allah barakana Fatihah, satukan cintanya kedua mempelai. Sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Jadi itu Fatihah, apapun mau diapakan itu. Ada lagi dalil umum. Khudz minal Qur'an masyita wali masyita. Ambillah apa yang ada dalam Al-Quran, yang mana kau mau dan apa keinginanmu. Jadi doa semua itu. Baru berkata Fatihah bukan doa, bagaimana bisa? Dia bilang mana dalilnya membacakan Fatihah buat orang meninggal. Itu tadi sudah dalil umum itu. Afdalud doa alhamdu. Jadi biar orang mati bacakan alhamdu, maksudnya bacakan Fatihah. Dengan berkah Fatihah ampunkan dosanya si anu gitu Den Tayang. Nah, terima kasih Den Roladi yang supaya penjelasan Pak Kiai. Jadi rupanya terakhir ini doa apa Pak Kiai? Oh, sudah waktu Den Tayang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran. Berikan kekuatan kepada kami agar kami senantiasa berbuat yang benar. Perlihatkan pula kepada kami ya Allah kebatilan itu adalah kebatilan. Berikan kekuatan kepada kami agar kami senantiasa menghindari perbuatan yang batil itu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pendengar, kita cukupkan sampai di sini dulu dialog Pak Kiai dan Den Tayang hari ini, hari ke-28 Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah kita besok ketemu di hari ke-29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.